Yang pertama, discovery learning. Pengertian dari discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Masalah yang dihadapkan pada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Nah, discovery ini artinya adalah menemukan. Jadi, jika teman-teman melihat kata-kata menemukan, berarti itu discovery. Jadi, inti dari discovery adalah menemukan sebuah masalah. Kemudian, masalah tersebut peserta didiknya melihat, mencari jalan keluar. Namun, masalah yang diajukan atau yang ditayangkan oleh guru adalah masalah yang direkayasa oleh guru tersebut. Masalah tersebut sebenarnya guru tahu jawabannya, namun untuk mencari atau untuk menguji keterampilan siswa, menguji pengetahuan siswa, maka guru membuat masalah yang direkayasa. Nah, jadi untuk sintak dari discovery learning atau model pembelajaran itu kita ketahui sintaknya. Masing-masing pembelajaran mempunyai sintak yang berbeda-beda. Nah, untuk sintak dari discovery learning yang pertama yaitu mengamati atau simulation. Ini metodenya adalah scientific ya teman-teman, lebih mengarah kepada scientific. Di bagian mengamati ini scientific, ada simulation atau simulasi yang diberikan guru melalui video atau fenomena sehingga memunculkan pertanyaan dari peserta didik. Awal dari kegiatan, maksud saya di kegiatan inti, guru menayangkan sebuah video atau fenomena atau gambar. Di sini kita contohkan saja ya teman-teman sebuah video supaya gampang mengingatnya. Guru menayangkan sebuah video pembelajaran. Kemudian setelah video diamati oleh siswa, guru mengajukan pertanyaan atau siswa bertanya tentang apa yang mereka lihat. Kemudian setelah diamati, yang kedua, melakukan identifikasi masalah apa saja yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru maupun siswa. Kemudian setelah diidentifikasi masalah yang nampak dari video tadi, urutan yang ketiga mengumpulkan data. Setelah diidentifikasi, dikumpulkan data, dicari sumbernya. Dari masalah tadi, dicari sumbernya, bisa melalui internet, bisa melalui buku referensi lainnya, sehingga peserta didik tadi aktif untuk mengolah informasi. Mereka mencari informasi-informasi tanpa dibantu oleh guru. Guru hanya mengarahkan, membimbing. Nah, jadi siswa aktif ketika dalam mencari informasi. Kemudian dilanjut dengan mengolah data. Informasi tadi diolah, kemudian diverifikasi, dibuktikan. Apakah data-data yang diolah tadi sudah sesuai dengan identifikasi masalah yang ditemukan dari video tadi. Setelah dibuktikan ternyata benar sesuai dengan sumber, maka ditarik kesimpulan. Setelah diverifikasi, menyimpulkan dari pemecahan masalah. Itu ya teman-teman, itu salah satu sintak dari discovery learning. Nah, beda dari model pembelajaran lainnya, discovery learning ini yaitu masalah ini direkayasa, namun
Model pembelajaran lain seperti inquiry, PBL, dan PJBL itu masalahnya real, betul-betul nyata. Namun untuk discovery, masalahnya direkayasa oleh guru. Dan untuk discovery learning ini adalah model pembelajaran yang paling sederhana dibandingkan model pembelajaran lain. Jadi ya teman-teman, untuk langkah-langkah atau sintak ini perlu teman-teman perhatikan. Kadang-kadang di soal itu kegiatan yang dilakukan di bagian misalnya pengumpulan data atau pembuktian atau di saat mengamati. Nah, pembelajaran apakah di bagian mengamati? Nah, seperti itu kadang-kadang pertanyaannya teman-teman. Jadi teman-teman betul-betul menghafal urutan atau memahami, maksud saya memahami urutan dan apa yang kegiatan yang ada di urutan tersebut. Insya Allah kalau paham, teman-teman apapun bentuk soal yang keluar pasti bisa menjawab. Kita contohkan dengan soal guru menyampaikan materi pelajaran tidak dalam bentuk final, melainkan mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahuinya, mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasikan apa yang diperolehnya menjadi suatu bangunan pengetahuan. Hal ini merupakan prinsip belajar dalam model pembelajaran. Nah, di sini ada kata-kata mengidentifikasi apa yang ingin diketahuinya, mencari informasi. Tadi sudah kita jelaskan ya teman-teman. Kalau pembelajaran dari discovery ada mengidentifikasi. Ini kemudian dari yang ingin mereka ketahui, mencari informasi dari sumber melalui buku dan internet tadi ya teman-teman. Kemudian mereka organisasi berkelompok dengan teman-temannya untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Sudah paham ya teman-teman? Kita contohkan di soal nomor 2. Guru menunjukkan suatu gambar peristiwa pada awal pembelajaran kepada siswa, dan siswa terpancing untuk bertanya tentang gambar tersebut. Respon siswa terhadap gambar yang dihadirkan guru merupakan stimulasi yang membantu siswa mengeksplorasi bahan. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Prosedur tersebut merupakan prosedur aplikasi metode. Nah, ini sudah nampak kalau di bagian soal itu menunjukkan suatu gambar. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, bisa gambar, bisa video, bisa fenomena peristiwa alam di awal pembelajaran. Nah, kemudian siswa terpancing untuk bertanya. Jadi tadi bisa dari guru pertanyaannya, bisa dari siswa dari gambar tersebut. Nah, itu salah satu unsur-unsur atau sintak dari discovery learning. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini disajikan beberapa pernyataan yang mencerminkan langkah-langkah pembelajaran. A. Pemberian rangsangan. B. Pernyataan atau identifikasi masalah. B. C. Pengumpulan data. D. Pengolahan data. E. Pembuktian. F. Menarik kesimpulan. Urutan langkah-langkah di atas merupakan langkah-langkah model pembelajaran. Ya, di sini sudah nampak karena tadi sudah kita bahas. Ada yang pertama pemberian rangsangan, yaitu berupa video, berupa gambar. Kemudian anak-anak atau peserta didik mengidentifikasi dari pertanyaannya atau dari pertanyaan guru atau dari masalah yang mereka tanyakan tadi.
Kemudian masalah tadi dikumpulkan dan diolah, kemudian dibuktikan dan ditarik kesimpulan. Itu ya teman-teman. Yang kedua, model pembelajaran adalah inquiry learning. Nah, inquiry learning ini hampir sama dengan pembelajaran discovery, namun ini lebih kompleks. Yang tadi sederhana, yang ini lebih kompleks dari discovery. Coba kita bahas dulu mengenai pengertiannya teman-teman. Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Masalah yang dihadapkan bersifat real atau nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, masalahnya real, kecuali discovery. Jadi inquiry benar-benar nyata kita bawa ke dalam masalah di dalam kelas. Masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita bawa ke dalam kelas. Sehingga mereka betul-betul merasakan belajar itu ada di kehidupan nyata. Jadi mereka langsung menyambungkan pelajaran tadi dalam kehidupan nyata. Sehingga mereka merasa nyaman dari pelajaran-pelajaran tadi. Dari pembelajaran inquiry learning ini, sintak-sintaknya, langkah-langkahnya. Yang pertama, mengamati. Di bagian mengamati, menekankan pada orientasi masalah. Dalam orientasi, guru tidak memberikan pertanyaan, tapi peserta didik yang bertanya. Kalau dalam discovery, ada guru yang memberi pertanyaan atau ada siswa. Tapi dalam inquiry tidak ada guru, hanya siswa yang bertanya. Dari video yang ditayangkan atau gambar. Kemudian di bagian kedua ada identifikasi masalah. Karena guru tidak memberikan pertanyaan, maka peserta didik sendiri yang mencari pertanyaan yang terkait dengan masalah yang diberikan. Kemudian peserta didik merumuskan hipotesisnya. Dari pertanyaan yang mereka ajukan, kemudian mereka merumuskan hipotesisnya. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Setelah mencari informasi melalui penyelidikan, kemudian untuk dibuktikan apakah hipotesis itu benar atau tidak. Selanjutnya, pengolahan data. Menguji hipotesis benar atau salah karena kita merumuskan hipotesis. Jadi diuji hipotesis itu benar atau salah. Kemudian yang kelima, menarik kesimpulan atau harus ada uji hipotesis. Setelah uji hipotesis tadi, kita tarik kesimpulan dari masalah yang ditemukan. Jadi ada uji hipotesis. Sementara dari discovery hanya mencari jalan keluar, kemudian menyimpulkan. Kalau dari inquiry ada uji hipotesisnya. Jadi lebih kompleks ini ya teman-teman. Kita lanjut ke model pembelajaran yang ketiga, yaitu problem based learning atau disingkat dengan PBL. Pengertiannya adalah pembelajaran berbasis masalah yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif belajar melalui pemecahan masalah. Masalah bersifat kontekstual, real, benar-benar ada di kehidupan siswa di dunia nyata. Jadi di lingkungan keseharian, kemudian dibawa ke dalam lokal masalahnya atau di dalam pembelajaran. Dan sintaknya yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Ya, sama tadi ya teman-teman. Orientasi siswa pada masalah. Masalah yang ada, kemudian ditayangkan melalui video atau melalui gambar.
Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Dibuat siswa berkelompok, kemudian mereka berdiskusi dan mereka saling bertukar pikiran apa jalan keluar dari masalah yang mereka temukan dari video tadi. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, guru hanya membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil dari diskusi tadi. Setelah berdiskusi, peserta didik kemudian menyajikan apa yang mereka simpulkan, apa yang mereka dapatkan dari hasil diskusi. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita coba bentuk soalnya ya teman-teman. Berikut ini disajikan beberapa pernyataan yang mencerminkan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini baru sebentar ini kita sudah paham ya teman-teman. Orientasi, kemudian bagi siswa berkelompok, kemudian dibimbing, kita lanjut dengan mengembangkan atau menyajikan setelah mereka berkelompok, dan menganalisis dari proses pemecahan masalah tadi. Yang kedua, semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat atau ide dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi model pembelajaran. Kata kunci dari soal mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Nah, memungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Tadi di bagian sintak PBL itu ada siswa berkelompok. Kita balik lagi ya teman-teman. Itu bagian yang nomor 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, mengorganisasi siswa berkelompok untuk belajar dan berdiskusi di situ. Kemudian guru membimbing dalam diskusi kelompok tadi. Nah, itu kata kunci dari soal ya teman-teman. Sudah bisa kita bayangkan apakah ini discovery, inquiry, atau PBL. Nomor 3, sebelum memulai proses belajar mengajar di kelas, Bu Mutia meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta memecahkan masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Mutia mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan Bu Mutia tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran. Nah, di kata kunci dari soal yaitu mengobservasi suatu fenomena. Di suatu fenomena, kejadian yang terjadi di kehidupan nyata, diobservasi, dilihatkan oleh Ibu Mutia kepada peserta didiknya. Ya teman-teman, suatu fenomena. Kemudian diminta mencatat masalah yang muncul. Apa masalah yang nampak dari fenomena tadi? Mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu peserta didik diminta untuk berpikir apa kira-kira masalah yang muncul tadi, bagaimana cara memecahkan masalah itu, gimana jalan keluarnya. Nah, kemudian dari pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah itu, siswa menjadi berpikir kritis. Nah, Bu Mutia mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Mendengarkan pendapat yang berbeda dari bagian kedua dan ketiga ya teman-teman. Ketika peserta didik berkelompok, mereka
bertanya, saling bertukar pikiran, saling menjawab apa yang mereka ketahui. Nah, di sini udah nampak sintak dari PBL. Sudah paham ya teman-teman? Kita lanjut ke model pembelajaran yang keempat. Project Based Learning. Pengertiannya, pendekatan pengajaran yang dibangun atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk mengelola pembelajaran yang melibatkan kerja proyek. Nah, di sini ada proyek atau suatu kerja yang prosesnya lebih kompleks daripada PBL. Jadi ada karya yang dihasilkan dari akhir pembelajaran. Sintak-sintaknya yang pertama menetapkan tema proyek. Apa kira-kira proyek yang akan dikerjakan, yang akan dihasilkan. Kemudian menetapkan konteks belajar. Bagaimana konteks belajarnya? Yang ketiga, merencanakan aktivitas-aktivitas. Mulai dari perancangan, pembuatan, sampai hasil dari akhir. Kemudian proses aktivitas. Bagaimana dalam merancang, tadi kan ada rancangan, kemudian mempraktekkan rancangan tadi. Bagaimana cara pembuatan dari karya yang akan dibuat. Nah, proses itu dilihat. Kemudian penerapan aktivitas untuk menyelesaikan proyek. Nah, di sini ada suatu produk yang akan dihasilkan. Dan untuk perbedaan dari problem based learning, untuk proyek itu bisa beberapa kali pertemuan. Karena untuk menghasilkan barang atau produk tidak bisa dalam satu kali pertemuan, bisa beberapa kali. Tapi kalau dalam PBL, pemecahan masalahnya bisa satu kali pertemuan itu. Namun kalau untuk PJBL bisa beberapa kali pertemuan dan ada suatu proyek yang bisa dihasilkan atau produk yang bisa dihasilkan. Kita coba ya teman-teman. Bentuk soalnya. Nomor 1, Pak Kandi bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung dan alat bahan yang akan diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Kandi mencerminkan prinsip model. Nah, dari kata kunci soal bisa kita lihat sintak dari PJBL. Pertama ada merencanakan. Nah, tadi ada di bagian merencanakan. Kemudian perencanaan itu dibicarakan aturan main. Nah, aturan mainnya ini adalah rencana juga. Bagaimana aktivitas pendukung, alat bahan yang akan diakses. Kemudian yang ininya nanti akan dipraktekkan ketika sampai di kegiatan yang akan dilakukan. Namun di sini soalnya hanya sampai merencanakan saja dulu. Nah, kita diminta apakah pemberdayaan tersebut PBL, PJBL, atau Discovery. Nah, di sini nampak sudah nampak maksudnya kalau pembelajarannya sudah PJBL, merencanakan, aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses. Itu ya teman-teman, karena dari menciptakan sebuah produk
biasanya ada alat dan bahan ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester tahun 2019, siswa di kelas diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, artinya gerak ya teman-teman, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat oleh guru adalah kata kunci dari soal, yaitu kinestetik tadi ya teman-teman. Anak lebih senang bergerak. Jadi gerak ini cenderung kepada PJBL. Mereka aktif melakukan sebuah diskusi, sebuah karya. Nah, di situ nampak di dalam soal nampak bahwasanya guru hanya berdiskusi mengenai gambar yang dilihatkan ketika mengajar. Otomatis anak-anak diam dan bosan, sementara mereka lebih cenderung kepada gerak kinestetik. Nah, jadi pembelajaran yang paling tepat yang disajikan guru adalah berupa PJBL. Itu ya teman-teman. Demikian teman-teman untuk model pembelajaran discovery, inquiry, PJBL, dan PBL. Saya harap teman-teman bisa memahami konsep sintak dari masing-masing pembelajaran, model pembelajarannya, dan apapun bentuk soalnya, insya Allah teman-teman bisa menjawab jawaban yang benar dari soal tersebut. Mudah-mudahan berhasil, semoga lulus, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.